Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, program pendidikan dari pemerintah merupakan kunci untuk melahirkan generasi-generasi emas penerus bangsa. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan saya Grace Nima yang merupakan pelajar penggerak Merah Putih Angkatan ketiga dan calon fasilitator pelajar penggerak Merah Putih Angkatan kedua. Dalam perjalanan saya untuk menjadi fasilitator pelajar penggerak Merah Putih Angkatan kedua, saya akan mensosialisasikan program-program pendidikan untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bentuk rencana tindak lanjut yang pertama. Oleh karena itu, tetap menonton ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 5 Bangkok Pusako, Bapak Dedi Junaidi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 5 Bangkok Pusako. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Grace Nima. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 5 Bangkok Pusako dan merupakan bagian dari pelajar penggerak Merah Putih Angkatan ketiga. Di sini saya akan menyampaikan tujuan saya datang kemari dan mengumpulkan teman-teman semuanya. Tujuan saya adalah untuk mensosialisasikan pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih atas kesempatan dan kemauan teman-teman untuk dapat berkumpul dalam memenuhi sosialisasi pada siang hari ini yang akan saya pimpin tentunya. Baiklah teman-teman, karena ini siang hari yang sangat menegangkan, gimana kalau kita mulai dengan ice breaking? Setuju teman-teman? Oke, ice breakingnya seperti ini. Saat saya bilang merah, teman-teman tepuk sekali. Saat saya bilang putih, teman-teman tepuk 2 kali. Saat saya bilang merah putih, teman-teman tepuk 3 kali dan berkata jaya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Merah, putih, merah putih, jaya. Oke, terima kasih. Kita ulas sekali lagi ya untuk menambah konsentrasi dan lebih cepat tentunya. Oke teman-teman, bisa? Bisa. Oke, saya akan bilang merah, putih-putih, merah-merah, merah putih, jaya. Oke, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita masuk diskusi kita yang serius, pernah tidak teman-teman berpikir mengapa ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Padahal sudah ada yang namanya Kementerian Pendidikan. Pernah tidak terlintas di pikiran teman-teman, kenapa harus ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Padahal sudah ada yang namanya Kementerian Pendidikan. Ya. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menyampaikan topik pada siang hari ini, tentunya yang semoga tidak membuat teman-teman bosan, oke? Jadi teman-teman, kedatangan saya pada siang hari ini adalah untuk mensosialisasikan pendidikan, program-program pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah teman-teman, harta negara itu bukan sekadar kekayaan alam, sumber daya manusia, tetapi yang paling penting tentunya adalah pendidikan. Di mana dalam catatan dunia, Indonesia itu hampir tertinggal dalam bidang pendidikan teman-teman. Begitu mentragiskan Indonesia, tapi kita sebagai generasi emas, generasi penerus bangsa, kita harus bisa meningkatkan yang namanya validasi dan ketertinggalan kita di dalam pendidikan di mata dunia. Jadi teman-teman, program pertama yang ada dari Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kepada semua orang itu dimulai dari yang pertama, yaitu program penguatan karakter. Nah teman-teman, program penguatan karakter itu sudah terjadi di sekolah kita yang tercinta ini. Contohnya apa? Contohnya itu
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu adalah contoh kecil dari program penguatan karakter yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Nah, tujuannya apa dengan mengadakan P5 tersebut? Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus melahirkan generasi pelajar Pancasila yang sejati. Tentunya pasti teman-teman sudah beberapa kali melakukan P5 dari kelas 1 hingga kelas 12 ya teman-teman. Kalau boleh tahu teman-teman sekarang kelas berapa ya? Oke, kelas 12. Pasti sudah 3 kali yang namanya panen karya. Jadi kita sudah mengenal apa itu P5 dan merasakan efeknya dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Nah teman-teman, dari P5 ini kita bisa merasakan yang namanya hasil dari kerja kita, dari hal-hal yang kecil, dari produk-produk yang kita hasilkan, dari bisa juga menumbuhkan jiwa sosialisasi, jiwa bertanggung jawab, jiwa kepemimpinan tentunya. Nah, yang kedua teman-teman, program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar itu adalah yang namanya wajib 13 tahun pendidikan. Nah, kenapa Kementerian Pendidikan Dasar Negara mengeluarkan program wajib 13 tahun berpendidikan? Karena apa? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, pendidikan Indonesia di mata dunia itu sudah ketertinggalan jauh. Banyak seusia kita di usia 13 tahun bahkan tidak melanjutkan pendidikan mereka. Ada yang karena masalah ekonomi, ada yang karena masalah pribadi ya tentunya, atau masalah ketertinggalan seperti pola pikir yang tertinggal. Nah, contohnya itu seperti PIP, Program Indonesia Pintar, atau KIP, bahkan KIPKA, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Teman-teman di sini ada yang sudah merasakan dampak dari KIP atau PIP? Sudah tentunya. Saya sudah merasakan dampak dari PIP, program dari Kemendikbudristek itu. Memang tentunya sangat membantu teman-teman. Bahkan ya, di era sekarang ini kita bersekolah itu gratis ya, bisa dibilang. Kalaupun ada biaya pengeluaran itu biaya seperti tugas, ya kan, biaya kelompok. Tapi dengan adanya bantuan dari PIP tersebut, kita bisa memenuhi kebutuhan sekolah kita yang mungkin beberapa saat itu tidak terpenuhi. Seperti sepatu yang sudah kusut, yang sudah koyak, ya kan? Baju sekolah yang bahannya tipis, kita bisa mengganti yang lebih tebal agar penampilan kita itu bisa menyamai siswa yang sebenarnya. Nah teman-teman, yang ketiga, udah berapa menit Kak? Yang ketiga itu adalah program pemberdayaan lingkungan. Nah, mungkin pemberdayaan lingkungan ini hal yang sepele. Kenapa saya bilang hal yang sepele? Indonesia juga tidak luput teman-teman dari yang namanya negara terkotor. Maaf, tanda kutip. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahkan ya teman-teman, ibu kota kita yang dulu, ibu kota Jakarta itu bahkan sampai terkena banjir. Bahkan ada negara yang menertawakan ya teman-teman kondisi negara kita. Itu tentunya membuat kita seperti, ya ampun negaraku, kenapa kau seperti ini? Gitu gak sih guys? Ibu kota loh guys, ibu kota kita terkena banjir. Sedangkan negara-negara yang masih berkembang saja, negara tetangga kita tidak mengalami yang namanya jangankan banjir, gempa bumi pun tidak terjadi. Karena apa? Karena pemberdayaan lingkungan yang setara di sekitarnya. Nah, contoh dari Kemendikbudristek memberikan pemberdayaan lingkungan adalah dengan
terpuruk sebenarnya. Jadi teman-teman, secara kesimpulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memberikan banyak dampak dan manfaat untuk kita sekalian. Jadi apa persamaannya dengan Kementerian Pendidikan? Kementerian Pendidikan Dasar ini lebih berfokus pada yang namanya program-program yang akan melahirkan generasi penerus bangsa, generasi emas, dan generasi pencetak Indonesia Emas 2045. Nah teman-teman, kalau pemerintah adalah arsitek, maka kita adalah mandor di lapangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jika pemerintah telah merancangkan banyaknya pembangunan, banyaknya pengelolaan, kita sebagai pelajar harus menjadi mandor yang dapat menyetarakan dan juga membangun batu-batu bata agar menjadi bangunan yang spesifik seperti yang telah dirancang oleh arsitek. Jadi kalau pemerintah adalah pelopor dan pendorong, maka kita adalah penggerak, kita adalah manusia, kita adalah pelajar yang harus bisa bergerak. Bukan hanya menyandang titel pelajar penggerak, tapi kita juga harus bisa menggerakkan diri kita sendiri terutama, bahkan di lingkungan sekitar maupun di lingkungan masyarakat kita. Oke? Teman-teman kayaknya udah merasa bosan ya. Jadi, ayo kita speaking lagi, setuju teman-teman? Setuju. Oke, kalau saya bilang merah, masih ingat ya teman-teman? Merah tepuk sekali, putih tepuk 2 kali, dan merah putih tepuk 3 kali, dan katakan jaya. Oke teman-teman? Oke, dengarkan instruksi saya. Merah, putih, merah, putih, merah, merah putih. Jaya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah teman-teman, dari pemaparan yang telah saya bicarakan kurang lebih 10 menit ya, adakah pertanyaan dari benak dan hati teman-teman semuanya mengenai sosialisasi program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kita para pelajar? Oke, iya. Boleh maju Kak, siapa namanya? Berikan pertanyaan dan sebutkan namanya Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Niko Setiawan. Saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman ingin bertanya kepada kakak ya. Nah, kan di sekolah saya itu ada namanya P5 dan di situ tidak semua murid ikut berkontribusi untuk melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana kita sebagai pelajar menjadikan P5 menjadi kegiatan yang mengarah untuk membentuk karakter dan bukan hanya formalitas saja? Oke, terima kasih Kak. Oh, pertanyaan yang luar biasa, berikan tepuk tangannya dong teman-teman. Terima kasih kepada Kak Rido Setiawan. Oke, Kak Rido katanya di sekolah Kak Rido ada P5, tapi tidak semua siswa berkontribusi. Jadi apa solusi untuk masalah tersebut? Saya juga merupakan seorang siswa Kak. Jadi menurut pendapat saya, untuk menyelesaikan masalah yang nampaknya simpel tapi itu mempersulit guru, mempersulit teman, bahkan mempersulit orang-orang di sekitarnya tentunya. Orang-orang yang tidak mau berkontribusi namanya. Menurut saya itu memang keputusan mereka, boleh mau atau tidak berkontribusi. Tapi kita selayaknya manusia dan siswa harus memiliki kesadaran diri. Oke Kak, akan saya jawab pertanyaannya. Jadi Kak, kalau menurut saya dan menurut pandangan saya, cara untuk menyelesaikannya itu hanyalah dengan mengubah pola pikir siswa tersebut. Memang tidak mudah mengubah pola pikir seseorang, tapi kita sebagai teman, kita sebagai yang selalu bersama dia, yang selalu mendampingi dia dalam suka dan duka ya tentunya, kita pasti bisa mendorong atau menyadarkan teman kita tersebut agar dapat mengubah pola pikirnya tersebut.
dengan yang namanya saat ada proyek atau P5 itu yang berkategori presentasi, Kak. Nah, jadi dalam P5 itu kakak disuruh untuk berpresentasi. Tetapi jika kakak melihat dari sudut pandang dan pola pikir yang berbeda, kakak bisa melakukan presentasi itu dengan tindakan yang nyata. Jadi tidak hanya sebuah presentasi, tapi harus menghasilkan proyek atau barang bahkan produk yang bisa diandalkan dalam presentasi tersebut. Jadi dengan adanya itu, sedikit tidaknya teman kakak yang tidak mau berkontribusi ini akan bisa menggerakkan hatinya. Bahkan mungkin pola pikirnya akan berubah, Kak. Masa teman saya udah sejauh ini saya belum ngapa-ngapain? Mungkin dia akan berpikir seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja kesadaran dirinya tidak bertumbuh. Tetapi seperti yang saya bilang, sebagai teman-teman, sebagai teman sebayanya, sebagai orang-orang yang selalu mendampinginya dalam suka dan duka, kita harus bisa yang namanya berupaya untuk mengubah pola pikir teman kita, bahkan menjadikan dia menjadi yang lebih baik. Oke, Kak, terima kasih sudah dipahami. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa dan semangat-semangat dari teman-teman yang luar biasa tentunya. Jadi teman-teman, kesimpulan untuk materi saya adalah Kementerian Pendidikan Dasar itu meluncurkan berbagai program-program, meluncurkan berbagai banyak sosialisasi, bukan hanya untuk kita dengar saja, tapi untuk kita lakukan, untuk kita dalami dan kita pelajari dan kita praktekkan ke depannya nanti. Tidak mungkin kita sebagai pelajar begini-begini saja kehidupan kita. Kita pasti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan melanjutkan kehidupan yang lebih serius tentunya. Dan di masa SMA, di masa sekolah inilah kita memperlengkapi dan membekali pikiran kita yang menjadi dewasa untuk menjadi tingkat ke depannya. Oke, Kak? Oke, terima kasih. Untuk kesempatannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari siswa-siswi SMA Negeri 5 Bambu Pusaka tercinta ini. Semoga apa yang saya bicarakan pada hari ini dan pada siang hari ini bisa menjadi dampak positif dan bisa mempengaruhi teman-teman sekaliannya dan menjadi contoh untuk kedepannya lagi. Oke, teman-teman? Oke, baik. Saya Grace Mima sebagai pelajar penggerak Merah Putih Angkatan Ketiga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan saya mohon maaf. Terima kasih, saya sudahi. Selamat pagi dan see you guys. Selamat siang. Terima kasih. Sekian video sosialisasi dari saya sebagai rencana tindak lanjut yang pertama. Saya harap saya bisa lolos menjadi fasilitator pelajar penggerak Merah Putih Angkatan Kedua. Dan jangan lupa terus dukung saya Grace Mima di akun media sosial Grace Mima dan pelajar penggerak Merah Putih. See you!